Puji Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, kembali lagi kita bersama dengan program Yesus Kuatku. Apa kabar hari ini? Berharap kita semuanya ada di dalam perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Semuanya ada di dalam kasih sayangnya Tuhan. Sebelum kita memulai segala aktivitas, kegiatan, bahkan pelayanan kita hari ini, mari kita akan sejenak merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami permuliakan. Kami datang di hadapan-Mu bersyukur. Kami akan memulai segala sesuatu di hari ini. Tapi kami mohon penyertaan Tuhan, tuntunan Tuhan. Besertalah dengan kami. Firman-Mu kami akan dengar, kami akan renungkan. Dan biarlah dengan firman-Mu kami akan terus melangkah, berjalan di jalannya Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hari ini tema renungan firman Tuhan berjudul Follow His Lead. Dengan mengambil ayat pokok di dalam kitab Mazmur 95 ayat 7 dan 8. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Kita adalah orang-orang yang percaya, anak-anak Tuhan. Kita juga adalah umat gembalaan Tuhan. Tuhan adalah gembala kita, dan kita ini adalah domba-dombanya. Dalam Mazmur pasal 23, satu syair yang begitu indah, yang mengungkapkan bagaimana gembala itu membawa domba-dombanya, menuntun domba-dombanya, memberikan makan, membawa kepada air yang tenang, dan lebih lagi, sang gembala membawa domba-dombanya ke jalan yang benar. Di dalam Yohanes pasalnya yang ke-10, di situ perumpamaan antara gembala dan domba. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan bahwa gembala itu mengenal domba-dombanya. Bahkan semua nama-nama dari domba-domba itu diketahui oleh sang gembala. Dan gembala itu juga membawa atau dia memimpin domba-domba itu. Orang Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir, mereka berjalan di padang gurun. Kita sudah tahu kisahnya, sebuah drama yang begitu berkepanjangan selama 40 tahun ada di padang gurun. Dan selama di padang gurun, orang-orang Israel itu seringkali bertengkar dengan Musa yang memimpin mereka keluar dari tanah Mesir. Bukan hanya sampai di situ mereka bertengkar dengan hamba Tuhan Musa, tetapi juga kata firman Tuhan mereka mencobai Tuhan. Bahkan firman Tuhan katakan orang-orang Israel ini adalah bangsa yang sesat hati dan tidak mengenal jalan Tuhan. Sehingga waktu mereka ada di padang gurun mereka bertengkar, memang ada alasannya. Dalam kondisi yang kehausan. Di padang gurun mereka boleh merasakan bagaimana air itu begitu penting, begitu berguna bagi mereka selama mereka ada di padang gurun. Dan satu saat ketika ada di Masa dan Meriba, mereka mau minum tetapi tidak ada air. Mereka bersungut-sungut kepada Musa. Tapi Tuhan menunjukkan kasih-Nya. Mereka bisa minum dari air yang Tuhan suruh kepada Musa, supaya Musa memukul bukit batu itu dengan tongkat. Jadi di padang gurun mereka dipelihara oleh Tuhan, memberikan makanan,
dan memberikan minuman. Bangsa ini adalah domba-domba yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi mereka banyak kali bertengkar, mereka banyak kali bersungut-sungut, banyak kali mereka mencobai Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana kita sekarang? Apakah kita dalam kondisi yang baik? Atau mungkin di dalam satu kondisi yang memang kita lagi membutuhkan? Entah itu makanan, minuman, pakaian. Apakah di antara kita seperti yang ditimbulkan oleh bangsa Israel yang ada di padang gurun? Mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Apa yang terjadi dengan seorang raja yang pertama, yaitu Saul? Firman Tuhan berkata kepada Saul, apakah korban sembelihan itu atau korban bakaran itu lebih berguna dibandingkan mendengarkan suara Tuhan? Mendengarkan itu lebih baik daripada korban sembelihan. Korban sembelihan itu adalah satu ibadah di hadapan Tuhan. Korban bakaran dan korban sembelihan itu juga, kita sudah tahu bagaimana imam besar membawa darah dari hewan untuk dipersembahkan sebagai penyucian. Untuk pengampunan dosa harus ada korban. Tetapi firman Tuhan berkata, mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Saudara-saudaraku, apapun keadaan kita sekarang, kita adalah domba-dombanya. Dan Tuhan adalah gembala kita. Sebagai domba, haruslah kita taat kepada suara Tuhan. Dengarkan suara Tuhan. Dan sebagai domba, kita harus rela dituntun oleh sang gembala itu. Dan gembala itu menuntun domba-dombanya ke jalan yang benar, bukan jalan yang sesat. Jadi apapun keadaan kita sekarang, dalam kondisi apa saja, entah lagi dalam kesusahan, kita lagi membutuhkan, tetaplah setia mendengarkan suara Tuhan. Karena itu yang lebih berguna bagi kita, mendengarkan suara Tuhan dan kita melakukannya. Mengikuti Tuhan dimanapun Dia bawa kita untuk melangkah. Dan gembala kita itu akan membawa domba-dombanya itu kepada jalan yang benar. Dia akan membawa kehidupan kita kepada apa yang Dia inginkan pada kita. Jadi, dengarkanlah terus dengan setia suara Tuhan. Dengarkanlah terus dengan ketaatan firman-Nya. Dan firman-Nya itu akan membawa kita kepada seluruh kebenaran. Bersama dengan Roh Kudus, firman Tuhan itu akan membawa kita, menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Dengarkan terus suara Tuhan dan berjalanlah melangkah bersama dengan Tuhan sesuai dengan petunjuk-petunjuk-Nya. Puji Tuhan, demikian renungan firman Tuhan hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah merenungkan firman-Mu. Sesungguhnya Engkau adalah gembala kami. Kami ini adalah domba-domba-Mu ya Tuhan. Ajarkan kami terus untuk setia mendengarkan suara-Mu, dan bawalah terus kami berjalan di dalam jalan-Nya Tuhan. Karena Tuhan membawa kami kepada jalan yang benar. Terima kasih buat firman-Mu, dan terima kasih untuk tuntunan Tuhan di dalam hidup kami. Bagi Tuhan segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Berkatilah jemaat Tuhan dengan berkat-berkat surgawi, berkat jasmani. Tuntun setiap langkah jemaat Tuhan. Bawalah kepada seluruh kebenaran. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur untuk renungan firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat.